Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Berndu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 16 Oktober 2023 tentunya dengan tema kita bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Hari ini jatuh pada tanggal 16 Oktober 2023 dan tema kita mengenai pangan dan juga permasalahannya. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang bersama dengan tema kita yang sama mengenai pangan dan juga permasalahannya. Nah, untuk yang pertama ada Bapak Iskandar Rahmatullah selaku Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Kemudian juga ada Bapak Bustamam selaku Hendri Bustamam selaku akademisi tentunya. Nah, kita ketahui bahwa pemirsa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pangan bahwa pangan merupakan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan pembuatan makanan ataupun juga minuman. Nah, kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita mengenai mungkin ada beberapa macam permasalahan pangan yang muncul pada saat ini dan dikaitkan dengan yang namanya adanya musim kemarau mungkin ya Pak ya. Nah, kita kembali ke Pak Iskandar terlebih dahulu tentunya apa nih selaku Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan juga Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, permasalahan pangan yang muncul di tahun 2023 ini Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas kami ya, yang telah mendelegasikan ke saya untuk di acara ini. Permasalahan yang timbul sekarang, yang ada sekarang, kita berkaitan dengan kondisi iklim yang sekarang ini memang sedang melanda kita, yaitu musim kemarau, pengaruh El Nino juga. Memang terjadi sedikit penurunan produksi tanaman pangan khususnya di sini beras, sehingga terjadi kecenderungan harga-harga pangan khususnya beras itu mengalami peningkatan harga-harganya. Nah, disitulah makanya peran dari kami Dinas Ketahanan Pangan itu untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi daripada komoditas pangan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi dinas instansi terkait lainnya, dalam ini dinas teknis seperti dinas pertanian, dinas perindak, bulog untuk mengambil langkah-langkah antisipasi guna mengatasi permasalahan tersebut. Oke, nah signifikan nggak sih Pak untuk kenaikan pangan beras ini sendiri khususnya di Kota Bengkulu saat ini? Ya cukup signifikan karena dari harga, contohnya saja harga beras pemerintah SPHP yang ditetapkan itu mengalami kenaikan sekarang ini, dan memang Perumbulog sudah menggelontorkan bantuan berupa bantuan beras cadangan pangan ke beberapa kabupaten, dan sekarang ini memang khususnya dalam rangka kita Hari Pangan Sedunia ini kita melakukan gerakan pangan murah ya di beberapa kabupaten kota, khususnya kalau untuk di Kota Bengkulu ini di beberapa kelurahan itu sedang kita laksanakan. Sedang berlangsung saat ini. Sedang berlangsung ya. Oke, berapa hari untuk mungkin operasi pasarnya sendiri? Ya itu sebenarnya bukan operasi pasar, tapi dalam artian untuk membantu mempersingkat apa istilahnya itu masyarakat agar cepat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pangan tersebut. Makanya kita melakukan di beberapa kelurahan khususnya di kota ya. Karena kita jangkauan di provinsi ini bekerjasama dengan kota Bengkulu, untuk kabupaten mereka melaksanakan secara serentak dan dalam bulan-bulan ini dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Hendri Bustamam selaku akademisi tentunya. Nah, menyikapi hal ini Pak, kondisi pangan yang saat ini mungkin lagi ada permasalahannya tentunya, dan musim juga lagi kemarau, belum terlalu banyak kondisi hujan tentunya. Nah, ini seperti apa menanggapi dari permasalahan pangan ini sendiri? Oke, kalau kami melihat ya, pangan di Indonesia,
maupun di Bengkulu saya rasa cukup ya. Karena meskipun terjadi kemarau ya dan terjadi sedikit penurunan produksi, tapi kebutuhan pangan itu dapat ditutupi oleh pemerintah, salah satunya dengan impor ya, impor beras. Nah itu sebenarnya sudah menutupi itu ya. Nah cuma yang terjadi di lapangan sekarang tampaknya musim kering itu akan panjang, betul. Ya, lebih dari prediksi ya. Kalau di awal kita prediksikan kekeringan ini sampai akhir September. Betul. Nah ternyata sekarang udah hampir akhir Oktober itu masih kering ya. Dan dari Badan Meteorologi memprediksikan mungkin hujan akan muncul pertengahan November ya. Namun kita lihat pada beberapa daerah sudah terjadi hujan ya dan banjir malahan seperti di Medan atau di Riau Ya, tapi belum merata ya Pak ya? Ya, jadi untuk itu sebenarnya petani kita nggak usah risau sebenarnya ya, nggak usah risau menghadapi situasi ini ya. Nah, cuma mereka akan berkurang sedikit ya dalam pendapatan mereka dalam budidaya tanaman. Ya. Meskipun sekarang sawah-sawah kering ya, sawah kering, tapi bisa sebenarnya kita alihkan ke komoditi lain yang tidak butuh banyak air. Saya sudah mengunjungi beberapa tempat ya seperti Seluma Utara ya, kondisinya airnya masih cukup. Ya. Jadi tampaknya untuk kasus kita Bengkulu saya kira tidak begitu terdampak dengan kekeringan ini. Baik. Nah, cuma kita terikut ya, terikut dari kekeringan di tempat lain kasus ya, sehingga terjadilah seperti kenaikan harga pangan ya. Karena kita kalau saya nilai ya ikut-ikutan aja. Baik. Jadi untuk itu mungkin kita mengimbau petani kita masih bisa produktif ya, dengan mengolah lahannya untuk komoditas lainnya. Baik, luar biasa tentunya ya. Nah, kita kembali ke Pak Iskandar tentunya. Nah, untuk ketahanan pangan ini sendiri apa sih Pak pengertian dari ketahanan pangan ini sendiri Pak? Bisa dijelaskan nggak sih? Ya, itu merupakan suatu kondisi di mana bahan-bahan pangan yang merupakan bahan pokok yang terdiri atas 12 komoditas itu dalam kondisi tersedia. 12 komoditas? Ya, 12 komoditas. Apa saja boleh disebutkan? Seperti padi, jagung, kemudian telur, daging ayam, daging sapi, kemudian gula, minyak, dan sebagainya ya. Itu dalam kondisi tersedia dan terjangkau oleh masyarakat. Tersedia dan terjangkau. Kemudian aksesnya juga dalam artian mudah diperoleh oleh masyarakat, sehingga itu juga ketersediaan ini juga dipengaruhi juga dengan akses ya, akses keterjangkauan itu, sehingga itu juga berpengaruh di harga. Ya, maka di situ yang tugas dari kami untuk mengevaluasi tersebut dan mengantisipasi, khususnya pada saat momen di mana bahan pangan tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yang besar, contoh menghadapi hari-hari besar. Itu memang kita harus antisipasi. Nah, kemudian pada saat seperti kita mengantisipasi kondisi perubahan iklim seperti sekarang ini, karena beberapa komoditi itu seperti kata Pak Henry tadi bisa kita substitusikan, dalam artian pada saat musim kering seperti ini mungkin di daerah-daerah yang punya kelembapan yang tinggi, di daerah tinggi mungkin di situ masih bisa dilakukan budidaya tanaman tertentu. Contohnya misalnya contoh cabai misalnya. Kalau cabai itu di daerah rendah sekarang memang parah, tapi kalau mungkin di daerah Curup masih bisa kita lakukan budidaya tersebut, ataupun seperti mungkin di daerah yang mungkin area persawahan yang kering mungkin kita bisa lakukan tanaman hortikultura yang lainnya, atau tanaman pangan lain, bisa seperti mungkin masih bisa jagung ataupun mungkin komoditi lain. Saya rasa itu. Baik. Berarti ketahanan pangan ini memang ditugaskan dari sananya tentunya untuk. Nah, kalau terjadinya tidak tercapainya ketahanan pangan ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, itu tadi apabila memang situasinya bahan pangan tersebut
tidak tersedia dan tidak terjangkau oleh masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan tadi. Makanya kalau kami di sini sebagai dinas yang memberikan advice sebenarnya, advice, pemantauan, sehingga dinas-dinas teknis itu dapat mengambil langkah-langkah antisipatif. Seperti contoh Dinas Pertanian. Dinas Pertanian melakukan langkah-langkah teknis bagaimana untuk menyikapi ini tadi. Kemudian Dinas Perindak bagaimana menyikapi kelangkaan pasokan, misalnya seperti minyak goreng misalnya. Dengan mereka mungkin mendatangkan dari menggerakkan distributor ataupun pelaku bisnis untuk memasukkan itu. Nah, jadi di situ peran kita. Kita bukan peran teknis, tapi peran yang sifatnya advice dan juga memberikan contoh-contoh bagaimana, seperti contoh misalnya kita ada konsumsi itu diversifikasi jenis makanan gitu kan. Jadi tidak hanya kita melulu ke beras, tapi mungkin pangan lokal yang bisa dimanfaatkan selain beras itu. Baik ya. Nah, kembali ke Pak Hendri kembali ini. Kalau dari versi masyarakat mungkin ya, untuk Pak Hendri dan akademisi tentunya. Nah, kalau Pak Hendri sendiri tahu nggak sih apa yang namanya ketahanan pangan itu sendiri? Jadi ketahanan pangan kalau menurut versi kami adalah tingkat kemampuan ya, kemampuan penyediaan pangan ya, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, ya, kebutuhannya sendiri, ya. Jadi kalau bisa pada masyarakat selalu ada pangan yang bisa diperoleh, ya, atau dicari, kan gitu, ya. Ketika ada pangan pada masa-masa sulit, nah biasanya kan pemerintah datang, ya, datang dengan mungkin dengan impor atau dengan pengadaan dengan solusi lah ya, mudah, murah ya, selalu ada solusi untuk itu, sehingga masyarakat selalu bisa mendapatkan bahan pangan yang mereka inginkan untuk kehidupannya sehari-hari dan tidak kekurangan tentunya ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa untuk di Berendo kali ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.